Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait berlarut-larutnya ya dan belum terselesaikannya kasus Kemelut di Dinas Pendidikan Kecamatan Tambak Romo, Kabupaten Pati, kembali saya sampaikan bahwa beberapa hal lain atau draft-draft lain yang menunjukkan bahwa sampai dengan sekarang kasus ini tidak atau belum ada ujung pangkalnya, maka setidaknya kami meminta pihak terkait, kepolisian kembali mengungkap keterlibatan ada petunjuk satu atas nama Jaryo. Jadi beberapa minggu belakangan ini, beberapa waktu di belakang hari ini, saudara Jaryo ini menantang-nantang saya. Jadi seolah-olah dia memiliki jabatan tertentu, mengambil kewenangan daripada Dinas Pendidikan Kecamatan Tambak Romo, melakukan overmah di media sosial seolah-olah dia berkuasa terhadap saudari IWW. Jadi saya diminta menemui dia sampai 3 kali, katanya ditunggu untuk menemui. Ini bukan permasalahan apa-apa, ini namanya oleh-oleh asu didi, atau dalam istilahnya adalah mengulik api dalam sekam. Jadi tolong ini pihak yang berwajib untuk mendata apa keterlibatan, apa peran daripada saudara Jaryo. Apakah saudara Jaryo belakangan ini terlibat hubungan skandal khusus selanjutnya yang dipakai tameng atau menjadi senjata yang dilakukan oleh saudari IWW untuk menghindarkan kasus penuntutan yang disampaikan tersebut. Untuk itu pihak yang berwajib diminta segera untuk melacak data Jaryo ini dan apa peran Jaryo ini, jangan sampai terjadi seperti kilometer 50 atau seperti kejadian yang sama, yaitu Jaryo ini kebakaran jenggot akibat ada hubungan khususnya dengan saudari IWW. Jadi saya tidak mau full body contact end to end untuk berhubungan dengan Jaryo, tetapi saya meminta kepolisian untuk dapat menyelidiki siapa Jaryo dan peran daripada nama Jaryo dalam konteks permasalahan ini. Jadi saya sudah sampaikan kasus ini kembali bukan permasalahan murni, saya sampaikan, saya berikan kuasa yang bertanda tangan, saya tanda tangani, saya sampaikan kepada saudari Ibu Hartini di KUB Arum Tailor, atas nama pemberi kuasa baik sendiri atau bersama-sama bertindak mewakili, membela bersama-sama, bertindak mewakili, membela, mengurus perkara dan segala urusan, mengurus perkaranya dan segala urusan pemberi kuasa di bawah ini, yaitu adanya dugaan penyimpangan insentif dan kemahalan suami PNS atas nama Indah Wayu Widiawati, NIP 1973 12 15 011 012 01 SD 03 Tambak Romo Pati, bahwa klien berhak untuk memperjuangkan hak budgeter sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku serta menyelesaikan secara mediasi arbitrasi dan melaporkan kepada yang berwajib, baik meminta, memberi keterangan, memeriksa, memberi bantuan, terjemah, litigasi, menandatangani akta, nota, surat-surat berita acara, dan meminta didengar dan diperiksa sebagai saksi. Yang ketiga, penerima kuasa berhak mengajukan revisi, resolusi, pemeriksaan lanjutan yang merugikan serta melakukan segala sesuatu yang dianggap berguna, penting, urgen bagi pemberi kuasa yang berkenan dengan pembelaan perkaranya serta melakukan upaya hukum yang diperkenankan menurut peraturan perundangan yang berlaku, termasuk di dalam dapat menandatangani semua surat-surat yang sedianya dapat dilakukan oleh pembuat kuasa. Demikian
Surat kuasa ini diberikan dengan hak melimpahkan substitusi baik sebagian atau keseluruhan kepada orang lain menurut ketentuan undang-undang yang berlaku. Jadi ini adalah suatu bentuk tagihan, ya, tagihan yang kita sampaikan kepada Dinas Pendidikan, meminta tolong ini kepada Polsek, ya, Tambak Romo, yaitu pertimbangan etika disiplin PNS yang artinya saudara IWW ini pantas untuk segera diproses hukum dan ditetapkan sebagai tersangka. Nanti baru pembela-pembelanya ini datang memberi keterangan, ya, tentang kasus yang berlangsung selama sekian lama ini. Jadi dengan terjadinya suatu perceraian yang dilakukan oleh IWW itu menjadi titik tolak awal daripada kasus baru. Jadi beda koridor. Jadi itu menjadi kasus baru di mana kasus itu memang harus dijalankan. Karena sebenarnya itu adalah delik aduan, tetapi yang mengadu adalah saudara Solihul Hadi yang diterima oleh kepolisian. Pertimbangan lain yaitu pertimbangan etika sosial. PNS, disiplin PNS, artinya bahwa saudari IWW tidak punya mental seorang pelayan, tidak punya disiplin dan integritas dan keteladanan sebagai PNS. Apa buktinya? Yaitu sulitnya untuk menemui daripada saudari IWW untuk mempertanggungjawabkan daripada tanggung jawabnya dalam rangka upaya resolusi atas kasus-kasus yang dilakukannya dengan maksud di dalam surat laporan itu kami menyampaikan keluhan-keluhan kami. Yang pertama adalah keluhan bahwa IWW diduga menggelapkan surat-surat uang dan hal lainnya milik saudara Solihul Hadi dan keluarganya. Yang kedua, IWW diduga menggelapkan melarikan uang dana desa atau dana operasional desa Karangkonang pada 2009, anggaran dana desa, yang uang itu ditilep senilai sekitar 54 juta, keterangan Warso, Subi, Semi, dan lembaga desa yang menyampaikan di dalam surat dan rapat. Yang kedua adalah adanya laporan polisi di lidik 1 dan 3, lidik 1 tentang 277 dan lidik 3 tipikor yang dilakukan oleh saudari IWW berkaitan dengan kasus penipuan, penelantaran, dan manipulasi penggelapan surat-surat yang dilakukan oleh IWW. Selanjutnya yang ketiga adalah kejadian penipuan investasi modal bodong saudara Suwarni 95 juta, seorang bakul buah di Gabus. Yang kelima adalah laporan warga Keben, seorang bakul jagung atau pedagang jagung yang dikibuli atau diutang uangnya 35 juta rupiah. 5 adalah seorang pedagang sapi, bakul sapi atas nama Satyo yang dikibuli uang senilai 85 juta oleh saudara Indah Wayu Widiawati. 6 adalah saudara Jabir MH yang dikibuli penagihan Rp 65 juta. Di dalam rangka apa? Kita tidak tahu. Yang ketujuh adalah saudara Nom Suyoto yang dikibuli sekitar pembalian 25 juta. Saudara Fauzi dikibuli Rp 40 juta. Saudara Zumratul Inayah 30 juta, Ibu Asih Hastuti lebih dari 70 juta dan 80 juta, yaitu emasnya digadekan dan namanya diborehkan, yaitu surat-surat berharga lainnya termasuk kampung atau karas, juga karib pensiun. Yang ke-11 adalah mengibuli saudara Solihul Hadi, yaitu mencuri dari berangkas senilai Rp 110 juta. Yang 12 meneruskan saudara Eza meminta rumah di Pati Kota dan minta mobil cash dan mengancam meminta 600 juta ya atas kurir yaitu Sri Tomo CS. Yang ke-13 adalah minta uang melalui Rakiman Bodeh Rp 200 juta. 14 diborehkan di BKK Pati Kota, Rekom Jaswati Supawatin 40 juta.
Jadi memborehkan atau diajak untuk utang di BKK Pati Kota. Yang 14 menipu daya atau menggelapkan uang Saudara Wulaji Hadi Santoso, guru di Karanggeneng, Kunduran, Jagong, Lurah, Rp 20 juta. Bapak Kasnadi Rp 24 juta dari 2 titik. Yang 17 adalah memborehkan tanah sawah sertifikat tanah 19 dari berbagai sumber bekerja sama dengan Hanifah Samyono. Yang 16 menipu Saudara Mulyadi Sukolilo sekira 50-60 juta. Yang 19 keterangan Dahlan Istanto Rp 50 juta. Entah modusnya apa, Dahlan Istanto pengakuannya ditipu daya oleh Saudara IWW ini 50 juta. Entah bagaimana keterangan Saudara Dahlan, tapi yang jelas menurut keterangan Saudara Sutopo memang ada aroma tidak sedap berkaitan dengan Saudara IWW, dan keterangan daripada Sukandar ya menyampaikan bahwa Indah Wayu Deweti ini sudah dikawin secara siri oleh Bambang Permadi, sehingga saya ini adalah batu sandungan bagi kelanjutan perkawinan Bambang Permadi dan Indah Wayu Deweti. Ini untuk diteliti, ini serius. Untuk ini kami meminta pertanggungjawaban Dinas Pendidikan Kecamatan Tambak Romo sebagai atasan dan Ankum yang berani memberi rekomendasi ya gugat cerai untuk dapat dimintai keterangan, dan atas perbuatan-perbuatan kriminal masif yang dilakukan oleh IWW tersebut, kami sebagai korban bukan seorang pelaku mohon agar kasus tersebut untuk dapat diproses secara hukum sebagaimana hukum yang berlaku di Indonesia. Jadi saya minta keterangan ini dapat diungkap lagi, yang pada intinya Saudari IWW ini spesialis pelaku penipuan yang sangat licin, yang sangat pintar. Jadi mohon agar Polres Pati dapat mengakumulasi dan mengungkap sindikat jaringannya, entah kebenarannya sampai di mana. Hal ini cuma keterangan pihak-pihak tertentu, apakah benar atau tidaknya maka saya serahkan sepenuhnya kepada sentra-sentra, termasuk adalah Polsek, yang disampaikan kepada saya secara verbalnya. Bahwa secara normatif saya sudah melakukan kunjungan atau melakukan silaturahmi kepada instansi-instansi terkait untuk etika baik, mengikuti pola mekanisme birokrasi yang ditetapkan oleh negara dan pemerintah melalui Dinas Pendidikan. Intinya saya tidak mau hal ini berkepanjangan dan cepat ada solusi penyelesaiannya. Namun oleh Saudara Muhammad Sutopo kami diminta untuk menunggu sampai jelas-jelas ada pemutusan perceraian, yaitu di pengadilan. Nanti akan ada pembicaraan setelah dari pengadilan, namun ternyata setelah ada proses di pengadilan, Saudara Muhammad Sutopo belum juga ada itikat baik menyelesaikan, yaitu menyangkut penyelesaian hutang dan alas hak yang tertahan yang ditanggung oleh Saudari IWW. Bahwa saya juga sudah memberanikan diri untuk membuka keran kasus ini dengan berkomunikasi dengan para pihak, baik personal atau konsorsium atau kelompok-kelompok atau lembaga, bahkan LSM, untuk membantu kami dalam rangka untuk membuka keran kasus untuk mengkomunikasikan kasus ini, kasus oknum bermasalah, oknum guru bermasalah ini dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Pati, yaitu disampaikan oleh Saudara Sindu Yuda Iwananta dari Bratapos dan Saudara Winarso juga mengkomunikasikan kasus ini di Polsek Winong melalui juru bicara kami Bunda Hartini dan Sindu, juga saudara yang lainnya, bahwa dalam atas pertimbangan ini kami membutuhkan suatu jawaban berupa warkat melekat, dan kami persilahkan Polsek untuk mengembangkan kasus ini. Apakah ini perlu dinaikkan atau tidak adalah kewenangan presisi. Harapan kami sudah menghadap secara normatif, maka ya harapan kami juga ada etikat baik dari Dinas Pendidikan secara normatif, secara wajar dan objektif saja, jujur, walaupun selama ini, walaupun Dinas Pendidikan Tambak Romo selama ini selalu menutup diri, berkelit, dan saling melempar tanggung jawab,
tidak ada jawaban, informasi ditutup, dan kami meminta sekali lagi bantuan dari Preskrim, Satreskrim Polsek Sukolilo maupun Polsek Kayen dan Reskrim Polsek Tambak Romo sebagai tempat Ankum akan diarahkan kemana kasus ini. Tentu kami mohon petunjuk dan menyampaikan fakta ini. Jika ada seseorang masyarakat yang ingin berhadapan dengan orang-orang atau pejabat dinas, tentu perlu menjembatani kasus ini sehingga kami tidak serta-merta dianggap melakukan persekusi atau main hakim sendiri, dan saya dianggap orang ngamu dan lain sebagainya. Ini tolong ya dipahami, saya menyampaikan ini bukan untuk mengibarkan bendera ya atau pengen berperang dan lain sebagainya. Saya hanya ingin keadilan, supremasi hukum di Indonesia ini ditegakkan. Jadi saran dan petunjuk dari kepolisian saya tunggu dan akan dikenakan kasus kami ini, dan saya harus mengadu dengan cara bagaimana dan keterangannya seperti apa. Jangan sampai kami diarahkan untuk tujuan-tujuan tertentu. Saya hanya ingin ada upaya resolusi penyelesaian alas hak insentif tunjangan suami yang diselesaikan oleh Dinas Pendidikan Kecamatan Tambak Romo sebagai atasan Saudara Indah Wayu Widiawati. Kami sudah melakukan upaya sampai kejaksaan, namun P19 Pak, karena ini adalah masalah perdata, maka kami dipersilahkan untuk melengkapi data, dan dalam rangka perdata itu pula ada pidananya, maka adanya pidana itu juga perlu pembuktian dan waktu sehingga perdata dan pidana yang tampak di permukaan itu jelas atau tidak samar-samar. Maka kasus ini apakah masuk ke dalam kasus pentelantaran atau pembiaran yang berlarut-larut atau penyalahgunaan pengabaian wewenang atau presumption before the law ya atau justice before the law, dari upaya penyelesaiannya yang harus diungkap dan dibangun dari etikat baik mens rea, terkecuali bangunan hukumnya salah. Jadi saya juga tidak tahu apakah ini suatu pelanggaran hukum atau tidaknya. Jadi saran saya atau pendapat yang disampaikan oleh Bapak Sriono almarhum Wakapolsek Winong yang disampaikan ke saya, kasus ini tetap harus dibuka, dan kasus ini dapat dibuka lebar-lebar dengan cara satu-satunya adalah menjerat saudari IWW. Ya, segera menetapkan IWW sebagai tersangka atas perampasan alas hak orang lain dan konspirasi menguntungkan dirinya sendiri dengan berdrama atau melodrama seperti yang selama ini dilakukan. Demikian, ini suatu konspirasi besar sehingga apa yang saya sampaikan ini menjadi petunjuk dan upaya penelusuran, menjadi petunjuk pada penelusuran pihak-pihak kepolisian untuk mengembangkan kasus ini dan segera dapat menangkap siapa pelaku-pelaku persekusi dan eksekusi, siapa otak dan dalangan yang siapa turut membantu di dalam upaya pencurian, ya, penggelapan dan aksi serobot membawa kabur atas anak dan istri sah orang lain tersebut. Demikian laporan ini kami sampaikan, mudah-mudahan menjadi perhatian bersama dan tidak lagi menjadi batu sandungan dan kesalahpahaman. Jadi klarifikasi ini saya sampaikan hanya sebagai titik awal, nanti titik tolak awal untuk keterangan yang panjang lebar saya sampaikan kepada pengacara saya atau kepada yang berawogan atau yang bisa memberi penjelasan penerjemah, yaitu Ibunda Hartini. Harapan saya Ibunda Hartini bisa memberi keterangan atas hal ini sehingga tidak bisa seseorang melakukan sesuatu dengan sendiri-sendiri. Demikian hal ini kami sampaikan, mudah-mudahan menjadi perhatian semua pihak atas kerjasamanya disampaikan. Terima kasih, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.